Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau berbakti, tujuan utama kita adalah menyenangkan hatinya. Selain itu kita mau menyiapkan untuk diisi dengan firman Tuhan. Karena kalau kita datang ke gereja, beribadah, tanpa memperoleh berkat dari firman Tuhan, rasanya ada yang kurang. Sepertinya sia-sia. Sebab itu mari kita siapkan hati kita menjadi satu tanah hati yang baik bagi taburan firman Tuhan nanti. Kita akan memuji Dia, menyenangkan hatinya. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan, Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Oh haleluya, kita mau menikmati firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
datang memperhadapkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu hadirat-Mu, penuhkan kami. Haleluya, glory, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, Yesus. Haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhkan bejana kami Tuhan, penuhkan bejana kami Yesus. Haleluya. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami memperhadapkan diri kami kepadamu. Kami memperhadapkan hati kami kepada Tuhan. Lembutkan hati kami Yesus. Isilah dengan bejana kami dengan air sungguh. Menguatkan kami, menegakkan kami pada saat kami lemah, pada saat kami jatuh. Tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan yang terulur kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kembali sebagai satu jemaat kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan kuduskan hati jiwa roh kami, bahkan Tuhan tempat ini untuk kami beribadah. Kami percaya Tuhan siapkan pesan firman Tuhan untuk kami nikmati, untuk kami rasakan kekuatan yang baru. Kami akan alami hal-hal yang baik, hal-hal yang dari Tuhan untuk kami umat-umat-Mu yang datang dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-umat-Mu yang datang kami percaya akan kembali dengan membawa kesukaan, haleluya, kekuatan baru. Terima kasih, berkati setiap kami yang melayani, terlebih jemaat Tuhan yang hadir. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Kami mau hadir secara utuh,
beberapa waktu harus menjadi waktu yang terbaik hubungan kami dengan Amin. Engkau. Amin. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian-pujian yang mungkin agak lama, jarang kita dengar, tapi kita nyanyikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Oh maaf, saya salah, saya skip. Lagu pertama, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya. Saya akan jemput kita bangkit dari semua. Haleluya. Nyanyikan dengan girang-girang. Nyanyikan dengan sukacita. Haleluya. Tuhan, sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Glory. Glory bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Beberapa hari ini saya merasa kurang enak badan. Ya. Tenggorokan saya sempat sakit. Puji Tuhan hari ini Tuhan memberikan pemulihan.
sehingga saya tetap bisa berdiri. Tapi saya jaga-jaga, jadi saya siapkan seorang backup. Saudara Weli, silakan. Haleluya. Meneruskan ibadah kita. Mari. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Ku pandang ke Roh Kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Dalam kasih setia-Mu lebih baik dari itu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu.
Tuhan, Engkau Allahku. Tuhan Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, kasih setia-Mu lebih baik dari itu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, haleluya. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sekali lagi, ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bro Beli. Haleluya. Tidak keberatan, tetap kita tinggal berdiri. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya aku berharap kepadamu. Lebih dari para penjaga mengharapkan fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Haleluya. Nyatakan kerinduanmu melalui pujian ini. Kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segalanya ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
Saya berpikir-pikir tentang arti lagu ini, terutama di kata-kata lebih dari para penjaga yang mengharapkan fajar pagi. Para penjaga kota, mereka berjaga-jaga, mungkin hatinya nervous, hatinya gelisah. Siapa tahu akan ada serangan musuh dari luar. Lebih dari para penjaga mengharapkan fajar pagi. Dia mengharapkan fajar segera menyingsing, supaya kegelisahan itu larut, supaya kegelisahan itu lenyap. Dan kerinduan kita kepada Tuhan dikatakan lebih dari para penjaga yang mengharapkan fajar pagi. Bagaimana kerinduan saudara pagi hari ini? Kita rindu bertemu dengan Dia. Kita rindu bersekutu dengan Dia. Erat dalam pelukannya. Selalu kurindu lekat dalam hatimu. Dalam ref dari ayat indah nyanyian ini. Biarlah ini menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Betapa kita rindu bersekutu dengan Dia. Khususnya bersekutu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah. Haleluya, haleluya. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, hati kami tenang, jiwa kami tenang Tuhan. Haleluya. Awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, oh kami mau melekat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ada Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Betapa rindu kami. Betapa rindu kami dekat dengan Engkau. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, menikmati rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, menikmati rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Betapa rindu kami akan Engkau Tuhan. Rindu bersekutu dengan Engkau. Rindu untuk hidup melekat kepadamu. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau. Sembah Dia, naikkan pujianmu. Haleluya. Glory. Kami rindu Engkau Yesus. Itu sebabnya kami ada saat ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Allah Roh Kudus, beracara Engkau. Jamah setiap kami. Glory, glory, haleluya. Yesus, haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu. Kami sanjung Engkau. Kami sanjung Engkau pagi hari ini. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Apapun orang lain katakan, Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Terpujilah Engkau. Permuliakan nama-Mu. Permuliakan firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Allahku, beracaralah Engkau. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Siapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik bagi taburan firman Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, firman Tuhan akan bekerja membangkitkan iman kami Tuhan. Iman kami kepadamu, karena tanpa iman kami tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kami tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong, sementara firman dan Roh Kudus bekerja, iman kami Tuhan tumbuhkan, bangkitkan dalam hati kami, mempercayai hanya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah penolong kami satu-satunya. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kalau sebentar kami mau memberi, Tuhan juga memberkati. Berkati tangan-tangan yang meletakkan persembahan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tenanglah. Tenanglah jiwaku.
Yesus Tuhan Rajaku. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kehidupan kita sebagai umat Kristen, orang-orang percaya yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan di suatu gereja lokal, itu tidak terlepas dari sebuah dasar yang saya ingin katakan, bahwa setiap pertumbuhan seseorang harus memiliki satu akar yang baik, harus mempunyai satu dasar yang baik untuk supaya kita bisa memiliki satu pertumbuhan rohani yang benar dan tentunya terus bertumbuh, tidak akan sia-sia pertumbuhan itu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil dari Yeremia 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Kalau saat ini mungkin dari kita menganggap bahwa inilah masa-masa kita atau waktu-waktu momen kita di mana kita mengalami kekeringan, di mana kita mengalami kebuntuan mungkin di dalam satu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kekeringan, masa di mana kita mengalami satu kekeringan yang tidak dapat kita atasi saat ini. Firman Tuhan sudah katakan, engkau akan tumbuh seperti pohon, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi batang air. Kalau kita berbicara sebuah pohon, tanaman, kekuatan sebuah pohon itu terletak tentunya pada akar-akarnya itu. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh. Ia akan tetap kokoh, tidak mudah untuk tumbang. Sulit sekali untuk ditumbangkan. Tetapi sebaliknya, kalau akar itu tidak kuat, pohon itu sudah barang tentu akan mudah tumbang. Tugas dari akar itu sendiri, tugas dari dasar akar itu sendiri adalah untuk mencari makanan di dalam tanah itu. Akar itu akan mencari makanan atau sumber asupan makanan. Karena tumbuhan, suplai atau asupan makanan yang terutama adalah air.
Jadi akar itu akan terus mencari di mana air itu berada di dalam tanah. Kalau akar itu tidak dapat mencapai bagian tanah yang mempunyai kadar air yang cukup, pohon pasti akan layu. Tidak akan dapat bertumbuh bagaimanapun juga. Tidak akan. Air adalah menjadi satu suplemen utama tumbuhan atau tanaman. Oleh karena itu tumbuhan membutuhkan banyak air untuk dia dapat berkembang. Untuk dia dapat menghasilkan satu tunas yang kokoh, tunas yang baik. Dan akar itu juga salah satu fungsinya adalah mempunyai kemampuan untuk dia menyimpan sumber makanan yang dia serap atau yang dia ambil. Dia selain dia mengambil makanan itu, tapi juga dia punya fungsi yang baik, yaitu menyimpannya. Tujuannya apa? Ada masa-masa di mana tanah itu tidak akan mendapat satu pengairan, tidak akan dapat dibasahi oleh air. Nah, disitulah fungsi penyimpanan itu untuk dia tetap bisa makan, untuk dia tetap bisa minum, untuk dia tetap bisa menumbuhkan tunas itu ke atas. Bahkan juga kalau saya baca beberapa artikel tentang tumbuhan, bahkan akar-akar itu juga bisa, ada beberapa pohon yang akarnya bisa menyimpan lebih dari 70 kg air di dalam jaringannya. Jadi di akar-akar itu, yang akar-akar itu kan kalau kita perhatikan, kita pelajari dulu masih kecil, atau pernah kita lihat dari sebuah pohon yang kita cabut, akar itu kan berantakan kan sifatnya. Jadi tapi kecil-kecil dia, tipis dia. Tetapi di ujung-ujung dari akar itu memiliki sel-sel yang hidup atau jaringan-jaringan yang hidup. Dan itu dia bisa menyimpan sampai, bahkan beberapa pohon itu bisa menyimpan bahkan sampai lebih dari 70 kg air. Berarti pohon itu besar sekali kalau saya katakan. Saya tidak bisa menyangka kalau itu terjadi pada pohon kangkung. Atau pohon kangkung itu bisa sampai 70, nggak nyampe kayaknya. Tapi mungkin itu adalah satu data yang diambil dari sebuah pohon yang memang bentuknya besar, bukan pohon yang kecil. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pada saat pohon itu, batang pohon itu kita potong, ada waktu, misalkan suatu waktu kita terpotong atau kita sebutkan, pohon tersebut masih dapat hidup. Itulah yang dinamakan tunggul, sisa pohon, sisa potongan. Dia tidak sampai di akar, tidak dicabut, hanya dipotong. Nah, itulah tunggul pohon yang masih dapat hidup. Tetapi kalau kita memotong dari akarnya atau kita cabut pohon itu, yang terjadi adalah pohon itu mati. Pasti mati. Apalagi kita angkat dari tempatnya di mana seharusnya dia berada, yaitu sebuah tanah. Anak-anak Tuhan, gambaran dari anak-anak Tuhan secara rohani, pertumbuhan diumpamakan juga sebagai sebuah tanaman atau tumbuhan. Kita anak-anak Tuhan yang bertumbuh, dari masa kecil kita mengenal Allah, mengenal firman-Nya. Bagaimana kita dapat mempunyai akar rohani yang kuat, yang dimana supaya kita bisa menghadapi badai, pencobaan, angin yang kuat yang akan datang terus kepada kita. Minggu lalu saya khotbahkan bahwa kita ada di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
proses kita mencapai satu tujuan itulah proses kita sepanjang hidup. Sama halnya juga diikuti dengan pertumbuhan rohani kita. Kita berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, diikuti dengan pertumbuhan kita. Seharusnya pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan yang bisa membangun iman kita yang semakin teguh. Seharusnya seperti itu sebagai orang-orang Kristen. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sekarang untuk kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mempunyai akar yang bisa bertumbuh. Pemahaman kita kalau kita bertumbuh itu pasti ke atas. Tetapi tidak kalau untuk akar. Akar itu akan bertumbuh ke bawah atau bahkan ke samping, tapi arahnya tetap ke bawah. Dia tidak akan naik muncul ke atas. Kalau ke atas itu tunas, cabang-cabang, ranting, daun, buah. Tetapi akar dia tidak kelihatan, dia ada di dalam tanah. Siapa yang dapat melihat akar? Yang kita nikmati adalah hasil akhirnya. Selalu dari sebuah tanaman. Amin. Akar rohani berfungsi sebagai pondasi atau dasar kehidupan rohani kita. Kehidupan kerohanian kita. Kita harus mengerti benar, kita harus mengerti dengan tepat. Untuk menempatkan diri kita di satu lingkungan atau di satu tempat, di satu media rohani yang benar. Lingkungan yang benar, lingkungan yang kudus. Roma 11, kita baca di dalam Roma 11. Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi kita harus ada di lingkungan yang tepat. Saudara menempatkan diri saudara di lingkungan yang tepat. Di waktu yang tepat. Saat ini saudara ada, pilihan itu saudara taruh diri saudara, hati saudara untuk bertemu dengan Yesus. Untuk menerima hadirat Tuhan. Di lingkungan yang tepat. Ada di dalam bait Allah. Lingkungan yang kudus. Kudus berbicara tidak ada kecemaran, tidak ada pengaruh-pengaruh lain, artinya murni. Karena Yesus sendiri, Tuhan sendiri katakan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan dan tidak bercatat sesungguhnya. Memang itu adalah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan katakan kepada kita, pesan Tuhan kepada setiap umat anak-anak Tuhan pilihannya. Engkau harus hidup di dalam satu kekudusan, lingkungan yang benar. Ayat 17 di dalam 1 Petrus pasal yang pertama kita. Maaf, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Dia besar di sini. Yang kudus, yang telah memanggil kamu, dan ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus bisa ada di tempat, di lingkungan yang tepat. Yang saya katakan adalah lingkungan yang kudus. Di mana saudara akan membuat akar rohani saudara itu bertumbuh. Berkembang. Menjadi akar yang kudus. Akar itu akan berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi saya katakan. Akar rohani itu berfungsi sebagai pondasi
dia adalah sebuah pondasi yang benar-benar harus tepat kita buat atau harus tepat kita kelolanya. Harus tepat benar-benar kita tempatkan dia di dalam satu media yang tepat. Kita harus bisa mengerti, mengetahui di tanah yang mana atau di bagian yang mana kita harus taruh. Yeskiel 17 tadi ayat 8 katakan, engkau taruh di tepian aliran sungai. Supaya apa? Supaya dapat cukup makanan, asupan makanan. Tanah di tepian sungai, saudara, itu cenderung lembab, cenderung basah. Kalau saya perhatikan, yang di sekitar sungai itu cenderung basah. Dan biasanya banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di tepian aliran sungai. Berbeda dengan kalau kita lihat padang pasir, padang gurun, kering. Tetapi apakah padang gurun itu tidak memiliki air? Ada di bawah. Kan ada juga pohon yang tumbuh kan. Karena akar dari pohon yang tumbuh, tanaman-tanaman yang tumbuh di padang pasir, itu akarnya ternyata dalam sekali. Masuk sampai ke dalam itu akarnya. Lingkungan yang tepat menentukan bagaimana pertumbuhan dari akar rohani saudara. Engkau akan menjadi akar yang terus bertumbuh ke samping tapi ke arah tetap ke bawah, mencengkram dengan baik, kuat ke bawah. Apakah engkau akan tetap stagnan, mentok, tidak dapat bertumbuh? Karena apa? Karena tidak mendapat asupan yang baik, tidak ada makanan yang baik. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Firman Allah katakan demikian. Saudara, kalau kita bergaul, berteman dalam satu lingkungan yang atau teman-teman yang memang di luar Tuhan lah, kita anggap seperti itu, di luar Tuhan, atau mungkin ya mereka adalah juga orang-orang Kristen, tapi ya mereka yang tidak atau kurang taat atau tidak rajin lah mereka untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi cuma Natal dan Paskah kalau saya bilang gitu. Saudara bisa lihat apabila kita ada di dalam atau di tengah-tengah pergaulan itu. Kalau kita tidak mempunyai akar yang kuat yang sudah kita bangun terlebih dahulu, kita akan merasa akar itu kok kita sendiri, pertumbuhan kita terhadap rohani kita, rohani keyakinan kita kepada Tuhan, kok berasanya seperti justru hilang di tengah-tengah mereka. Justru kita mengikuti apa yang mereka lakukan, yang biasanya mereka kerjakan, yang berkaitan berhubungan dengan hal-hal yang cemar, hal-hal dunia. Karena kita tidak punya pegangan yang kuat, kita tidak punya akar yang kokoh di sini kalau saya katakan. Mudah sekali artinya untuk kita akhirnya bisa dihempaskan, untuk kita bisa mengikuti daripada pengaruh-pengaruh tersebut. Seperti halnya memang juga bangunan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dia bisa berdiri kokoh, berdiri dengan baik, ada fondasi yang kokoh tentunya. Yang pertama jadinya akar itu, untuk memiliki akar rohani yang kuat, kita harus dapat menempatkan posisi kita, atau kita dapat meletakkan dasar itu di satu lingkungan, di satu wadah yang tepat. Di mana saudara datang ke gereja, menikmati, ingin menyerukan isi hati saudara kepada Tuhan saat ini. Hati saudara-saudara tambatkan di sini.
Dan itu adalah satu pilihan yang tepat menurut saya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu akar rohani yang kuat. Kita harus bisa atau mau atau ingin menerima asupan makanan yang sehat. Karena firman Tuhan juga katakan, akhir-akhir ini banyak orang yang tidak lagi mau menerima ajaran-ajaran yang sehat. Mereka hanya ingin menerima apa yang menurut telinga mereka enak didengar. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi saudara harus bisa menerima atau mempunyai keinginan yang kuat untuk menerima asupan makanan yang sehat. Menghisap air yang bersih dari dalam tanah itu. Yang tidak tercemar, air bersih tidak tercemar, sudah barang tentu pasti dia tumbuhan yang akan tumbuh baik, dia akan diasup atau menerima asupan air yang bersih tentunya. Kalau cemar sudah pasti, kalau kita perhatikan dalam di satu lingkungan atau environment yang memang terkontaminasi, saya katakan, dengan limbah sekitar komplek industri gitu, kalau misalnya kita perhatikan, tidak ada tumbuhan yang benar-benar tumbuh sempurna. Kecuali memang dikelola oleh pengelola dari komplek industri itu. Dia siapkan tanah yang memang kalau saudara perhatikan itu jauh daripada sungai. Karena apa? Sungai-sungai tersebut, aliran tersebut cenderung akan terkontaminasi oleh limbah pembuangan daripada industri tersebut. Kalau air tersebut sudah tidak sehat, sudah cemar, bagaimana tumbuhan itu mau menghisap air itu, mengambil makanan itu? Tanahnya pun di sekitar itu pun tidak sehat. Tidak subur kalau saya katakan, tidak subur. Itulah berkaitan tadi saya katakan dengan di mana saudara harus bisa dapat peka, bisa jeli melihat tanah mana yang bisa saya tempati untuk saya tumbuhkan benih ini menjadi akar dan kemudian dia bertumbuh menjadi tunas-tunas yang kuat. Harus mau, niat, suka menerima asupan makanan yang sehat, suka menerima asupan air yang bersih, yang tidak tercemar limbah, racun, kotoran dan lain sebagainya. Wahyu 22 ayat yang pertama. Dalam Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Sumber air kehidupan yang keluar dari takhta Allah, dari takhta anak domba. Sumber air yang tidak cemar, jernih, bagaikan kristal. Kristal bernilai tinggi, diumpamakan seperti kristal, bening sebening-beningnya. Saya pernah lihat di media sosial waktu itu. Ada di Papua, saya lupa namanya, bilangnya Danau Biru. Karena memang dalam foto atau dalam video itu biru. Biru ini bukan biru seperti kita lihat kolam berenang di tempat-tempat rumah-rumah atau di rumah saudara ada kolam berenang, itu bukan seperti itu. Karena itu biru itu memang dasarnya kita pakai ubin yang biru kan. Jadi dia tampak biru. Kalau hijau ya hijau gitu. Tapi ada juga hijau karena lumut. Nah itu katanya males namanya. Bersihinnya doang gitu. Tapi kalau biru benar-benar bersih itu biru kelihatan tampaknya. Biru. Nah ini danau alami, natural. Dia dikelilingi oleh hutan.
Dan dia seperti telaga kecil aja, seperti kolam jadinya. Dan itu di Papua saya ingat sekali, cuman tepatnya saya lupa. Dan itu tampaknya biru sekali. Lalu saya berpikir, apakah benar-benar di bawahnya dasarnya itu juga biru ya? Itu mesti kita teliti bersama-sama. Kita harus pergi berarti saudara-saudara satu waktu. Karena supaya nggak penasaran aja. Supaya nggak penasaran. Jadi nggak apa-apa, kita bisa rame-rame, boleh kita bikin trip begitu. Kita teliti itu, kita cobain airnya. Apakah ini air yang seperti yang di firman ini katakan? Dari tahta Allah, dari sorga air. Kita mesti lihat itu. Memang bening saudara. Itu hanya di handphone saya lihat di video. Kan nggak mungkin juga kalau saya katakan bahwa itu memang tanahnya, dasarnya itu biru seperti ubin yang ada di kolam-kolam renang yang dibangun oleh para kontraktor swimming pool, bukan. Pasti itu nggak tahu juga, saya juga masih bingung tuh. Kayaknya kita harus pergi deh. Kayaknya kita harus pergi nih. Penasaran saya nih dengan ini. Kita harus pergi tuh. Cuman memang ya butuh iman untuk biayanya maksudnya. Tapi saya yakin gambaran dari firman Allah ini bahwa ini adalah refleksi kalau saya katakan. Sebuah refleksi. Jadi setelah saya pelajari juga, ini adalah merupakan refleksi dari cahaya matahari. Jadi birunya itu memang bukan dari dasar dari kolam itu, yang saya yakin kolam itu bawahnya juga coklat mungkin. Artinya dasarnya itu ya tanah seperti sekelilingnya. Tapi itu adalah refleksi cahaya dari matahari, awan, kemudian merefleksikan langit maksud saya. Dan itu menjadi cantik sekali saudara. Jernih sekali. Saya bisa melihat dari video aja ini ya. Itu dasar. Maka saya kurang puas kalau dari video saudara. Kayaknya harus langsung gitu. Biar puas gitu. Oh ini jernih betul gitu. Saya takutnya pakai filter kan. Sekarang di handphone ada. Kalau saudara mau foto gitu kan. Saudara jerawat-jerawat di sini. Saudara selfie. Kan itu ada filter kan yang bikin mulus bening muka saudara kan. Jadi nilainya naik hampir 10 kan. Hampir, belum 10, hampir ya. Jadi hampir 10. Nah itu ada filter, saya pikir ini filter kali ini. Saya cek lagi di YouTube, di laptop. Bening juga, sama itu objek yang sama. Jernih seperti kristal. Nah saya juga bisa katakan itu jernih seperti kristal. Ada yang video dan kemudian dia berenang. Orang Papua. Oh jadi memang kontras banget tuh. Begitu dia berenang, kontras sekali tuh langsung kelihatan. Dia dari ujung sini, dia berenang di bawah air, sampai dia ujung dia muncul. Dia videoin, saya bilang memang kelihatan perjalanannya orang itu. Dia terbang gini, jalan, mengambang di dalam air, terus dia tuh berenang. Kontras kan, bening dengan yang juga bening sebetulnya. Gitu. Jadi dia berjalan terus. Saya lihat, memang luar biasa. Kelihatan celana motifnya juga kelihatan. Motif ya, saya bukan lihat celananya tapi motif celananya pun bisa kelihatan seperti ya kita tidak di dalam air lah. Kalau boleh saya katakan. Saya bilang luar biasa. Terus saya ingat kolam itu setelah saya bacain, saya pernah nonton itu, saya pernah lihat itu. Mendapat asupan air yang sehat. Saya yakin air itu sehat. Murni gitu. Sumber mata air itu kan murni, bersih. Mendapat air itu asal kita mau menerima asupan itu. Mencari itu. Sumber air yang sehat itu. Untuk apa kita menerima sumber air? Ya, tentunya supaya akar rohani kita itu terus mengalami satu pemanjangan di bagian akar ujung-ujung itu. Terus dia bertumbuh panjang. Yang memungkinkan akar itu terus dapat menjangkau daerah-daerah yang mengandung banyak resapan air di dalam tanah. Karena kan saudara bayangkan. Kalau kita pernah menggali. Semakin dalam, semakin padat itu tanah. Semakin akan sulit kita, bukan ada batu juga, ada kerikil, ya kan.
keras gitu, semakin sulit gitu. Kecuali di bagian atas, gampang sekali pacul atau sekali sekali ambil gitu masih bisa. Tapi kalau semakin dia ke dalam, butuh tenaga yang lebih kan. Tenaga kita akan keluar lebih untuk ngambil, untuk membuat satu lubang gitu. Nah, akar ini, kalau saudara perhatikan, akar kecil-kecil kan. Tapi dia meruncing, menusuk sampai ke dalam, sampai dia cari di mana ada bagian tanah, level di mana tanah itu lembab atau memiliki kadar air yang cukup. Basah artinya di bawah. Bentuk akar itu memang meruncing. Memang Tuhan sudah ciptakan demikian. Untuk apa? Untuk dia masuk ke dalam sela-sela tanah itu. Untuk dia tetap bisa tumbuh ke bawah, menembus sampai ke dalam-dalam itu. Jadi fungsinya adalah tadi, menerima resapan air. Mau menerima asupan air yang sehat, yang bersih, yang jernih. Ya untuk pertumbuhan itu, untuk akar kita panjangkan sampai dia benar-benar menerima air, jalur di mana ada bagian air yang bisa dia terus hisap, dia bisa terus serap. Dan tadi dikatakan bahwa tidak akan mengalami datangnya panas terik. Di atas boleh kering permukaan tanah itu, tetapi akar ini di bawah dia akan tetap menerima asupan air bersih itu. Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat 48. Lukas pasal 6 ayat 48. Ia sama seperti dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangunnya. Menggali apa? Dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Kalau kita menanam benih, kita gali tanah dalam-dalam. Seperti tadi saya katakan, semakin dalam, kita hanya menggali di batas kedalaman tertentu. Supaya tunas ini bisa bertumbuh dengan baik, biasanya di lapisan atas. Setelah kita timbun benih tersebut, di lapisan atas kita tidak boleh padatkan. Karena tunas itu akan sulit dia untuk menembus tanah untuk sampai ke permukaan. Jadi biasanya kita gemburkan namanya. Tetapi apakah tanah yang di bawahnya, di atas, di bawah benih itu, kita gemburkan juga? Kan enggak. Kita hanya taruh begitu aja kan. Artinya tanah itu masih dalam status lah saya bilang. Atau dalam keadaan yang tetap. Tidak kita gemburkan. Kita hanya taruh begitu. Yang kita gemburkan adalah tanah di atasnya yang kita timbun. Dan dia akan menembus sendiri dengan kekuatannya. Diairi, kita airi kan. Kita kasih air terus. Air bersih yang kita kasih. Air yang sehat. Dan dia akan mengeluarkan akar-akar yang tumbuh kuat ke bawah. Kalau kita berbicara akar, pokoknya kita berbicara tumbuhnya ke bawah. Bukan itu sebuah kemunduran, bukan. Tetapi seperti itulah. Sama seperti sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang baik. Menggalinya dalam-dalam, menempatkannya batu itu sebagai pondasi awal. Saya pernah dulu, kalau saudara mungkin masih ingat, kalau kita perhatikan jalan-jalan di Jakarta ini kan banyak sekali kan jalan-jalan yang dikerjakan oleh pemerintah itu cepat sekali rusak, bolong. Apalagi kalau dilewati kendaraan berat, kontainer sekian ton lewat, truk-truk besar segala.
cepat sekali Bang. Saya ngobrol sama seorang teknik sipil kalau tidak salah, engineer seorang teknik sipil. Kenapa ya Pak ya? Itu biasanya kualitas katanya. Dan juga kadangkala itu biasanya juga karena jalan itu jalan biasa gitu ya. Jadi ya mereka nggak berpikir pada saat awal dibangun memikirkan fondasi awalnya bahwa jalan itu akan dilewati oleh truk-truk besar di kemudian hari gitu. Jadi hancur jalan itu. Nah lalu perkembangan zaman mulai kalau saudara ingat dulu tol kita tahun 90-an apa 80-an itu dibangun dengan teknik fondasi cakar ayam. Dulu pernah mungkin ingat itu istilah cakar ayam itu. Insinyur Wiyoto Wiono kalau tidak salah itu jalan tol itu. Saya pikir cakar ayam kan, oh itu ternyata dia untuk dia supaya dia mencengkram kuat pondasi itu ke dasar tanahnya. Sehingga pada saat dia dicor lah kalau kita kan dicor, itu coran atas itu megang si pondasi cakar ayamnya ini. Megang, kokoh dia. Mau dilewati sekian ton truk atau bus atau apapun itu masih tetap nggak gampang melengkung, nggak gampang bolong. Dan mereka juga pakai beton kan supaya bisa dapat kualitas yang lebih kuat dibanding aspal. Jadi saya lihat, oh ya memang ini firman Tuhan tidak pernah salah. Kita menggali dalam-dalam, taruh dasar itu. Dasarnya itu harus benar, batu dikatakan di situ. Meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi akar itu kita taruh di dalam tanah supaya dia semakin bertumbuh ke dalam, mencapai itu, sumber air itu. Sumber air atau sumber tanah yang mengandung banyak air itu. Kalau saudara perhatikan kita kadangkala suka sekali membangun diri kita itu di bagian-bagian yang kalau boleh saya katakan itu bagian yang rapuh, di media yang rapuh. Sehingga pada saat kita mengalami seperti mungkin saat ini saudara datang mengalami satu cobaan besar, tergeser dia. Digeser, gampang digeser. Artinya gampang berpindah keyakinan kita. Gampang berubah pendirian kita. Gampang berubah iman kita. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memakai sebuah perumpamaan tanaman. Sebelum engkau bertumbuh secara dewasa di dalam kerohanian saudara. Yang menentukan pertumbuhan rohani saudara adalah tadi. Dasar, akar itu sendiri. Lalu bagaimana akar itu memang akan bisa tetap atau bisa menjadi sebuah akar yang kuat. Yang tidak gampang mati, kalau saya katakan. Tidak gampang mati. Kita harus berada di lingkungan yang tepat tadi yang pertama saya katakan. Jangan saudara datang di satu momen itu dengan satu pilihan yang salah. Sehingga Tuhan tidak melihat apa yang saudara serukan. Tuhan tidak mendengarnya. Tuhan tidak mengetahui saudara ini bertumbuh sudah sampai mana. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang memilih untuk tidak lagi datang ke gereja tentunya akhir-akhir ini. Karena mereka rasa sudah cukup mereka lihat dari YouTube. Tapi apakah itu bisa dibandingkan dengan saudara yang tetap datang ke bait suci? Di mana air itu, air hidup itu keluar dari bait suci. Saya lupa, saya tidak catat ayatnya. Di Yeskiel kalau tidak salah. Air yang keluar dari bait suci, dia akan mengalir ke timur,
terus mengairi semua lingkungan yang ada di situ. Memberikan kehidupan yang ada. Perikop di ayat itu, di pasal itu berbicara tentang pemulihan umat Tuhan. Saya lupa itu. Yeskiel apa Yeremia gitu, saya lupa. Saudara berada di lingkungan yang tepat, ada di rumah Tuhan. Tidak sembarangan orang untuk bisa memilih membangun dirinya, untuk bisa ada sampai hari ini, tumbuh berkembang di dalam lingkungan yang tepat. Tidak. Eropa di beberapa tahun lalu sebelum pandemi atau bahkan semasa pandemi dari 2020. Banyak gereja-gereja dijual, saudara. Gedungnya yang dijual. Karena mereka ternyata menyewa gedung itu. Atau tidak bisa menutup hipotek mereka ya, saya tidak tahu juga. Tapi setahu saya mereka sewa. Dan mereka jual karena apa? Karena tidak ada jemaat Tuhan yang sudah hadir lagi ke situ. Karena mereka nonton di rumah. Salah satunya iya. Yang kedua, mereka sudah tidak percaya dengan Tuhan. Iman mereka sudah tidak ada. Mereka sudah katakan, Tuhan itu tidak pernah ada. Yang tadinya mereka rajin. Salah satunya ya yang di Amerika itu adalah Bethel Temple. Bethel Temple itu gedungnya dijual, saudara. Itu Bethel Temple cikal bakal dari pertumbuhan atau adanya GPDI di Indonesia. Misionaris dari Bethel Temple yang dikirim dari Amerika ke Jawa, ke Indonesia, ke tanah Indonesia, ke negara Indonesia. Kemudian mereka menyebar, mengajarkan. Salah satunya adalah GPDI yang aliran karismatik. Dan gereja itu sudah tidak ada. Gedungnya sudah tidak ada. Sudah dijual. Jemaat hilang. Dan memang itu saya akhirnya boleh kaitkan dengan firman Allah. Ya, banyak orang yang tidak mau lagi menerima ajaran sehat itu. Mereka hanya mencari di mana pengajar-pengajar yang menurut mereka enak, menurut mereka nyaman untuk mereka dengar. Jadi saat ini kalau saudara ada di tempat ini, saudara sudah membuat akar saudara itu di tempat yang tepat. Ada di dalam lingkungan Tuhan. Akar rohani itu juga berfungsi sebagai alat penghisap tadi yang saya katakan. Penghisap nutrisi tadi, makanan. Nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Dan juga di dalam air itu dia yang akan menghisapnya, mengambilnya. Untuk dia menumbuhkan tunas yang ada di atasnya. Nutrisi yang dari Kristus ke dalam hidup kita. Dan itulah akar rohani, fungsinya itu tadi. Menghisap nutrisi yang dari Kristus. Nutrisi dari Kristus apa saja? Ada yang saya sebutkan itu firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan Allah. Sulit untuk menerima firman yang keras. Sulit juga untuk menumbuhkan akar saudara. Tetap bertumbuh ke bawah. Kalau saat ini kita sedang menyatakan bahwa keadaan kita sedang membutuhkan Tuhan. Kita sedang membutuhkan energi baru dari firman Tuhan. Membutuhkan energi baru dari roh Tuhan atau dari Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi menara iman. Iman kita tinggi, berdiri tegak, kokoh. Supaya kita juga bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih berkenan
kepada Tuhan. Dan hasil dari pertumbuhan kebutuhan kita akan roh Tuhan, akan firman Tuhan, itu juga bisa mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertumbuhan akar yang akan menghasilkan daun-daun yang baik, yang rimbun, buah-buah yang akan nikmati siapa? Selain kita sendiri, selain orang terdekat kita. Orang lain juga bisa menikmati kan. Kalau kita ke Malang, ada tuh perkebunan apel di Agro. Ya kan? Kita bisa nikmati kan apel yang baik, yang bagus. Ambil, petik, makan, manis. Gitu. Tetapi habis itu bayar. Bukan jangan makan manis pulang makasih Pak gitu. Oh Bu gitu. Enggak bisa. Itu kan dikelola swasta. Kecuali pohon kita sendiri apel gitu. Di sini ada pohon anggur dulu ditanam jemaat. Salah satu jemaat tanam. Enggak berhasil tumbuh. Anggur hijau. Dia akan merambat anggurnya. Sempat ada buahnya. Saya bilang kenapa ini, kayaknya kita salah ini. Salah nanam gitu, salah merawatnya, meliharanya salah. Sampai akhirnya udah setahun lebih ambil keputusan aja, udah tebang aja deh, buang aja deh. Karena apa? Tidak menghasilkan buah lagi, kering dia, daunnya kering. Cuman yang waktu nanam, udah tunggu, kita sabar. Sebenarnya saya udah mau cabut ya, teman. Saya dikuatkan juga sama dia. Tunggu dulu, kita tunggu beberapa waktu lagi. Oke, puji Tuhan kita tunggu, saya sabar. Saya menanti-nantikan tuh anggur, kan anggur lumayan ya harganya kan ya. Supaya bisa kita nikmati gitu. Bukan saya juga, tapi maksudnya saudara-saudara mau nikmati silakan gitu. Ya gak tumbuh juga saudara. Udahlah tebang. Sempet ada. Memang Tuhan suka kasih harapan kepada kita. Suka memberikan harapan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita tetap teguh, yakin dengan harapan itu. Ternyata harapan kita salah. Mati dia. Gak mau tumbuh lagi. Sudahlah gantilah. Kita ganti saja pohon ara mungkin nanti ini. Ada pohon ara di depan. Kalau tidak salah ada pohon ara di depan. Dan pohonnya berbuah itu. Berbuah baik tuh. Jadi kalau sekarang ini, saudara harus memiliki akar itu sebagai fungsi menghisap nutrisi itu, vitamin itu. Yang membuat saudara lebih kuat, bertenaga. Saudara sekarang mungkin dalam keadaan yang haus, yang lapar. Daud pun mengatakan demikian di Mazmurnya. Aku menadahkan tanganku kepadamu ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus dikatakan. Jiwaku haus. Minta diairi. Dan itulah saat ini saudara datang. Biarlah air itu, roh itu mengalir di hati saudara. Ada beberapa poin lagi tapi saya lanjutkan di ibadah yang kedua. Kalau saudara mau datang ibadah kedua silakan, gratis, tidak bayar. Tidak seperti tadi ambil apel itu bayar, beda. Ambil apel harus bayar di Agro Malang. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi saya ingin ingatkan kembali kepada saudara. Firman ini sering kali kita diingatkan. Firman ini tugasnya kita hamba Tuhan menyampaikan firman. Terus mengingatkan setiap minggu. Setiap Kamis terus disampaikan. Supaya tetap saudara-saudara ini yang haus, yang lapar, yang rasa kering. Tenggorokannya kering kalau kita katakan. Supaya saudara minta daripada Roh Kudus. Daud aja katakan, Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Dia rindu terus untuk dijamah oleh Tuhan. Dia rindu terus untuk merasakan lawatan Tuhan. Untuk terus diberikan Roh Kudus ke dalam dirinya. Untuk dia dapat terus disegarkan. Seorang Daud itu saudara.
Saya kira dan saya yakin dan percaya juga bahwa saudara juga mempunyai seruan yang sama seperti Daud pada pagi hari ini. Minta terus Roh Kudus, rindu aliran sungai itu. Rindu aliran sungai Roh Kudus itu. Seperti lagu katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Dia tetap akan mencari aliran sungai. Kalau kita lihat National Geographic, saudara lihat kan? Kalau kawanan-kawanan banteng atau kawanan rusa kita, itu begitu satu area itu sudah tidak ada makanan, tidak ada air, mereka akan pindah migrasi namanya. Mereka akan pindah ke satu savana atau padang yang baik. Rumputnya segar. Rumputnya bukan rumput kering, rumput segar, rumput basah kalau saya katakan. Karena apa? Rumput itu terairi dengan baik. Baik dari air hujan maupun ya pasti dari dari hujan turun ke tanah. Tanah menyerap, menyimpan hujan, air tersebut dan kemudian mendapat nutrisi dari tanah itu, dari air itu. Tetapi sumbernya itu adalah air itu. Tanah hanya menyimpan sebagai medianya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan. Yang juga adalah sebagai sumber air kita. Dia sumber air kita. Minta kepada Tuhan. Saudara kering, merasa haus saat ini. Berserulah seperti Daud. Tadahkan tanganmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saat ini jiwaku haus. Jiwaku perlu Engkau airi. Jiwaku perlu Engkau basahkan dengan Roh. Saudara akan menerima satu kesegaran yang baru. Saudara akan seperti rumput hijau yang tetap hijau di masa-masa kering. Dan itulah yang akan bisa kita nikmati. Seperti rusa yang haus. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Aliran sungaimu. Haleluya. Tetaplah rindu akan aliran sungai Tuhan. Nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan lagu ini dari hati saudara. Tuhan, saya haus. Seperti rusa yang sangat merindukan sumber air itu. Yang merindukan aliran air sungaimu Tuhan. Jadikan tanah hatimu itu tetap subur dengan asupan nutrisi yang baik dari resapan air yang engkau terima. Air yang jernih sebening kristal. Air yang turun dari sorga, dari tahta Allah, tahta anak domba Allah. Oh haleluya. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Engkau, amin, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nyanyikan saudara dari awal. Nyanyikan seperti engkau haus merindukan jamahan Tuhan. Haleluya. Rindu aliran sungai-Mu. Minta Roh Kudus itu dicurahkan, dialirkan ke dalam hatimu. Menjadi sungai, aliran-aliran sungai dari dalam hatimu. Haleluya. Yang terus hidup, yang akan terus menghidupi iman kita. Haleluya. Menjadi datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Roh Kudus yang mengenal hati kami, yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau. Nanti Bapak Yanto akan berdoa. Sorak bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada lagi di tempat ini. Firman-Mu kami boleh dengar, supaya kami kuat berakar di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kalau rohani kami berakar di dalam Engkau, kami tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan iman percaya kami. Kami hanya percaya akan firman-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya sekali kami mengenal Yesus, kami tetap akan tinggal di dalam Yesus. Kami akan kuat dan berakar. Dan kami percaya Tuhan, hari ini tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau berfirman, kami mau belajar taat dan setia.
Kesetiaan akan terbukti sampai pada langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak kami yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami, pergumulan kami yang mungkin sampai saat ini belum terselesaikan, tetapi kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu dan berkat-Mu Engkau sudah curahkan pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau belajar percaya, taat dan setia kepada-Mu. Kami akan mendapatkan janji Tuhan, sebab Engkau yang berjanji, tidak akan pernah Engkau ingkar janji-Mu. Kuasa-Mu juga tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, gembala kami. Pakai lebih hari lebih heran, bukakan lebih banyak rahasia firman Allah di dalam memimpin jemaat GPDI Bethlehem ini Tuhan. Engkau selalu memberikan takut akan Engkau, dan semua yang dia dapatkan dari Tuhan, dia boleh menyalurkan kepada kami, memberitakan kepada kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami ada di dalam tubuh yang sehat. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami ada kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami dapat mengembalikan dengan sukacita, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang hadir dan percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan yang kedua. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Dan tempat kudus sambil melihat kemuliaan, sebab kasih setia-Mu lebih baik. Ya Tuhan Engkau Allahku, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah, jiwaku haus kepadamu, rinduku. Pada tempat kudus sambil melihat kemuliaan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepada-Mu. Memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepada-Mu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman, tapi sebelumnya saya mau memberi kesempatan atau memperkenalkan ada pengerja baru yang baru bergabung di tempat ini. Mereka telah menyelesaikan atau mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab dan akan berpraktek sebagai staf pengerja di GBTI Bethlehem sebagai lanjutan proses pembentukan mereka ya setelah selesai mengikuti pendidikan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada saudari pendeta pembantu Evita Tanod. Silakan ke depan memperkenalkan diri singkat, padat. Puji Tuhan. Saudari pembantu, pendeta pembantu Evita Tanod. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa saya sebagai pengerja baru, perkenalkan nama saya Evita Tanod. Dan saya baru selesai dari Sekolah Alkitab Batu tingkat 2 pada tanggal 22 Mei yang lalu. Dan puji Tuhan kalau saya ada di tempat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya ada maksud Tuhan ketika saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Pengerja yang kedua, ini saya nggak perlu perkenalkan lagi ya. Muka lama soalnya. Silakan. Haleluya. Ya puji Tuhan, sebenarnya saya juga bingung mau memperkenalkan diri bagaimana karena sebagian sudah banyak yang kenal. Tanggal 29 kemarin saya sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Alkitab Jakarta kelas 1. Hari Kamis lalu Bapak Gembala bilang kepada saya untuk saya memperkenalkan diri sebagai staf membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga memberikan kesaksian karena saya kan berasal dari jemaat lokal di tempat ini, bagaimana sampai memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan bagaimana proses itu terjadi. Bapak Gembala minta saya untuk menyaksikannya. Dan tentu saja ini perjalanan yang sangat panjang, bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, saya mempersingkat saja karena waktu, bahwa awal mulanya itu dari sebuah nazar dalam hati saya. Ketika itu saya membantu pelayanan kaum wanita bermain musik. Saya dalam hati saya bernazar, siapapun hamba Tuhan yang, karena saya mendapat sebuah masalah gitu ya, bertahun-tahun gitu. Jadi saya bernazar siapapun hamba Tuhan atau gembala kah atau siapapun juga yang di atas mimbar, yang saya berpikir itu satu hal yang nggak mungkin gitu ya. Di atas mimbar menunjuk saya untuk sekolah Alkitab, itu berarti tanda. Memang saya minta tanda seperti itu. Ternyata itu berjalan lama. Ketika saya membantu pekerjaan Tuhan di kaum wanita, waktu itu saya hadir dan bertugas bermain musik. Ini yang gak disangka-sangka. Ibu Gembala almarhum menunjuk saya langsung dari mimbar. Dan saya sebenarnya sudah lupa dengan janji atau nazar itu. Tapi Tuhan ingatkan lagi dan saya kagetnya bukan main. Benar-benar kaget, lalu saya mulai mengadakan pembicaraan bersama istri, lalu kita menghadap tante. Ada beberapa kali kami berdua itu semacam
bertukar pikiran dengan Ibu Gembala almarhum. Akhirnya sampai istri saya juga mempertanyakan kenapa tante memaksa atau selalu mendorong untuk saya itu sekolah Alkitab. Jawaban beliau pada saat itu, tante juga tidak tahu, cuman Tuhan taruh sesuatu itu dalam hati tante supaya kamu itu segera memutuskan untuk mengambil sekolah Alkitab ini. Dan saya juga masih bergumul apakah ini memang panggilan Tuhan atau memang ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi banyak cara ya untuk kita melayani Tuhan. Tapi cara seperti ini sebenarnya tidak saya inginkan. Tetapi ada begitu banyak Tuhan panggil kita masing-masing. Misalkan kalau Bapak Ibu ingat bagaimana kesaksian dari Bapak Gembala melalui sakit penyakit, dan saya juga melalui masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi puji Tuhan kalau tanggal 9 bulan 8 2022 saya memutuskan, lalu saya mulai bersekolah Alkitab Jakarta. Itu pun semuanya itu diurus oleh Ibu Gembala, mulai dari formulir, semuanya itu diurus oleh Ibu Gembala almarhum. Dan terus terang ketika kita semua kehilangan Ibu Gembala, saya sempat kehilangan pegangan. Karena kan yang menjadi mentor saya itu kan Ibu Gembala. Saya bingung harus bagaimana, apakah melanjutkan atau saya berhenti. Tapi puji Tuhan, saya banyak bicara dengan Bapak Gembala. Dia bilang maju terus. Walaupun kami sama-sama satu angkatan, tapi saya sangat tunduk kepada otoritas yang ada. Saya belajar untuk dengar-dengaran menjadi seorang hamba Tuhan yang mencoba untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja kesaksian saya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini ada banyak pengumuman. Ya, tadi sudah perkenalan dengan pengerja baru. Seperti biasa, saya awali dulu dengan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Silakan bergabung dalam ibadah-ibadah rutin jam 7 dan jam 10 setiap hari Minggu di sini. Juga selamat ulang tahun kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pribadi maupun ulang